Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain peringatan dan kabar gembira, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan kisah masa lalu agar menjadi pelajaran bagi umat. Tidak hanya zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah yang dikabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berasal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum penciptaan alam semesta. Beberapa kisah berikut ini tidak bisa dipahami oleh nalar manusia, mulai dari makanan yang turun dari langit hingga kisah Nabi Ibrahim yang tubuhnya tidak terbakar api. Kejadian ajaib tersebut merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yakin pada kebesaran Sang Pencipta. Berikut 4 kisah ajaib dalam Al-Quran yang di luar nalar manusia. Di antaranya, yang pertama, makanan turun dari langit. Kisah ajaib pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan makanan lesat untuk pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini terjadi ketika Nabi Isa dan kaumnya harus menghadapi tantangan dari Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat. Nabi Isa kemudian melakukan dakwah ke berbagai tempat yang penuh dengan bahaya dan ancaman. Hal tersebut membuat Nabi Isa dan pengikutnya kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan dan sering mengalami kelaparan. Akhirnya di antara pengikutnya ada yang berkata, "Ya Isa putra Maryam, dapatkah Tuhan menurunkan makanan dari langit untuk kita?" Hal tersebut tidak langsung disetujui oleh Nabi Isa. Ia meminta pengikutnya agar tidak berharap mukjizat dan terlebih dahulu berusaha. Namun, pengikutnya mengatakan jika makanan itu hanya untuk kemantapan hati, agar mereka bisa menjalani dakwah dengan baik dengan makanan tersebut. Penjelasan tersebut masuk akal bagi sang Nabi. Akhirnya, Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 112 hingga 115. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Quran Surah Al-Maidah ayat 112. Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 113. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada suatu hidangan dari langit yang hari itu turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Quran Surah Al-Maidah ayat 114. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Quran Surah Al-Maidah ayat 115. Kemudian yang kedua, hidup setelah mati 100 tahun. Kisah ini juga tidak bisa dicerna oleh nalar manusia. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 259 dan dialami oleh Uzair sebagai tanda kekuasaan Allah bagi umat-umat selanjutnya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya atau menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia orang itu menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang.
dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Kemudian yang ketiga, burung yang hancur hidup kembali. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu penduduk selalu mengejek Nabi karena mereka meragukan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hal tersebut dianggap tidak masuk akal, mengingat pada saat itu tubuh hanya tinggal tulang belulang. Ternyata cemoohan tersebut membuat Nabi Ibrahim gundah. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara Allah menghidupkan manusia yang sudah lama mati. Kisah Nabi Ibrahim menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan burung yang telah hancur dan mati tersebut tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Kemudian yang keempat, Nabi Sulaiman alaihissalam mengendarai angin. Kisah ajaib selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman yang mampu mengendalikan angin. Kemampuan Nabi Sulaiman ini membuatnya mampu pergi kemanapun yang ia mau. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran Surah Sad ayat 36 hingga 38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Ada pula setan-setan yang bengal yang terbelenggu kakinya. Quran Surah Sad ayat 36 hingga 38. Kemampuan Nabi Sulaiman mengendarai angin tersebut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada manusia di zaman modern ini. Mereka diberi kemampuan membuat pesawat terbang yang mampu membawa mereka mengendarai angin kemana saja dengan kecepatan menakjubkan, seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab.